Halo pemirsa, sorotan dunia kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi peristiwa dan isu global dari mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia sorotan dunia selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana tokoh kunci sekaligus pejabat tinggi keamanan Iran, Ali Larijani, secara resmi dilaporkan tewas dalam serangan yang dilancarkan Israel. Kematian tokoh kunci ini menambah panjang daftar elit pemimpin Iran yang tewas dalam serangan gabungan Israel-Amerika Serikat. Pemerintah Iran secara resmi telah mengonfirmasi kematian penasihat keamanan mereka, Ali Larijani, beberapa jam setelah Israel mengumumkan menargetkan dan menewaskannya dalam sebuah serangan. Serangan yang menargetkan Ali Larijani disebut-sebut sebagai bagian dari operasi terarah yang menyasar elit inti rezim kekuasaan Iran. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi struktur kepemimpinan Iran. Larijani dikenal sebagai salah satu tokoh konservatif berpengaruh di struktur kekuasaan Iran dan disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan negara. Setelah kematian pemimpin tertinggi Iran sebelumnya, Larijani bahkan dipercaya menjalankan fungsi kepemimpinan secara de facto di tengah situasi perang. Ia juga terlibat dalam negosiasi strategis, termasuk terkait program nuklir Iran dan sempat bertemu dengan mediator internasional menjelang meletusnya konflik. Dalam serangan tersebut, Dewan Keamanan Nasional Iran menyatakan putranya, Morteza Larijani, turut tewas. Sepanjang karirnya, Larijani pernah menjabat di berbagai posisi penting, termasuk Ketua Parlemen dan Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi Republik Iran. Kematiannya diperkirakan akan semakin memperkeruh situasi di tengah konflik terbuka antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang terus berkembang. Hingga kini, belum ada tanda-tanda meredanya ketegangan di kawasan dengan risiko meluasnya konflik masih menjadi kekhawatiran global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran melancarkan serangan rudal dalam skala besar ke wilayah Israel sebagai respon cepat balasan atas tewasnya pejabat tinggi keamanan Ali Larijani. Aksi ini pemirsa memperparah eskalasi militer di Timur Tengah yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Serangan rudal dilaporkan diluncurkan ke sejumlah titik di Israel dengan sirene peringatan dan aktivitas pertahanan udara meningkat di sejumlah kota. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi balasan Iran menyusul terbunuhnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Larijani dilaporkan tewas saat berada di sebuah apartemen di kawasan Pardis, pinggiran Tehran, yang menjadi target serangan udara Israel. Serangan tersebut juga disebut menyebabkan jatuhnya korban sipil, dengan sejumlah warga di sekitar lokasi turut menjadi korban. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban secara keseluruhan, baik dari pihak Iran maupun pihak Israel. Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang tewas dalam serangan di tengah konflik yang terus berkembang. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin tegang dengan potensi meluasnya konflik yang melibatkan lebih banyak negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam kota Ramat Gan, Israel, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik permukiman dan fasilitas warga. 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka dalam serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda sebuah area parkir tertutup dengan puing-puing berserakan di sekitar lokasi terdampak. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk pemukiman warga di kawasan padat penduduk. Otoritas setempat melaporkan setidaknya 8 titik lokasi terdampak akibat hantaman rudal di kota Ramat Gan. 2 korban tewas, seorang pria dan wanita lanjut usia, ditemukan di dalam sebuah apartemen. Diduga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat serangan terjadi. Sementara itu, sejumlah warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di kawasan. Konflik yang meluas ini juga memicu ketegangan regional serta berdampak pada stabilitas global, termasuk kenaikan harga energi dunia. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah terdampak masih menjadi perhatian otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perang yang melibatkan Iran di Timur Tengah memicu gejolak besar di pasar energi global dengan harga minyak dunia yang melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Gangguan produksi dan distribusi minyak di kawasan Teluk memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia.
harga minyak Brent patokan internasional sempat melonjak hingga $119 per barel. Level tertinggi sejak perang Rusia dan Ukraina pada 2022. Namun harga tersebut kemudian turun kembali di bawah $90 per barel. Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik tersebut mungkin segera berakhir. Meski demikian, harga minyak masih jauh lebih tinggi dibanding sebelum perang dimulai pada 28 Februari lalu. Konflik di kawasan Teluk telah mengganggu produksi dan distribusi energi global, termasuk lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Ancaman serangan rudal dan drone membuat banyak kapal tanker menunda atau menghentikan perjalanan mereka melintasi selat tersebut. Sementara itu, sejumlah negara produsen minyak di Teluk seperti Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab juga dilaporkan mengurangi produksi akibat kendala ekspor. Para ahli energi menyebut situasi ini sebagai salah satu guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah yang dapat memicu kenaikan harga energi dan tekanan inflasi di berbagai negara berbagai belahan dunia. Kondisi tersebut diperkirakan akan memberikan dampak luas terhadap ekonomi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, serta tagihan energi masyarakat di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 12 tenaga kesehatan dilaporkan tewas setelah serangan yang diduga dilancarkan Israel menghantam sebuah fasilitas kesehatan di Lebanon. Serangan tersebut menghancurkan pusat layanan kesehatan di wilayah Borj Kala Oye dan menimbulkan kecaman internasional. Kerusakan parah di sebuah pusat kesehatan dengan puing-puing bangunan yang berserakan setelah serangan terjadi. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan para korban terdiri dari dokter, perawat, dan para medis yang tengah bertugas saat serangan terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasi kematian tenaga medis tersebut dan menyebut serangan terhadap fasilitas kesehatan sebagai pelanggaran serius dan merupakan kejahatan perang. Di sisi lain, militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur militan Hezbollah di Beirut dan Lebanon Selatan. Hingga kini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung, dengan jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses evakuasi yang terus berjalan. Sejak konflik terbaru dimulai, Lebanon melaporkan ratusan korban jiwa dan ribuan lainnya luka-luka akibat serangan lintas batas yang dilakukan militer Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan Tahun Baru Persia kepada rakyat Iran. Ucapan tersebut disampaikan di tengah konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Perayaan Nowruz merupakan tahun baru Persia yang menandai datangnya musim semi. Perayaan ini dirayakan oleh berbagai kalangan di Iran tanpa memandang agama, ras maupun latar belakang etnis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat tahun baru Persia kepada rakyat Iran. Dalam pesannya, Netanyahu menyebut perayaan tahun ini memiliki makna khusus di tengah situasi konflik yang sedang berlangsung. To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payonde Iran. Ucapan Netanyahu datang di tengah konflik yang tengah memasuki pekan ketiga. Konflik dimulai setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sejak saat itu, konflik terus meluas dan menyeret sejumlah wilayah di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu muncul dalam sebuah video di sebuah kedai kopi di Yerusalem. Kemunculan itu untuk menanggapi kabar viral di media sosial yang menyebut dirinya telah meninggal dunia. Inilah rekaman yang diambil pada Minggu 15 Maret 2026 di Yerusalem, menunjukkan Benjamin Netanyahu berdiri di sebuah kedai kopi sambil berbincang dengan seorang jurnalis.
Dalam video tersebut, Netanyahu menanggapi rumor yang beredar di internet yang menyebutkan bahwa dirinya telah meninggal. Netanyahu menjawab dengan nada berkelakar dengan menyatakan dia sangat menyukai kopi dan rakyatnya. Ia juga menunjukkan kedua tangannya ke arah kamera seolah menegaskan kondisinya baik-baik saja. Rumor tersebut muncul setelah sebuah video pidato sebelumnya viral di media sosial yang terlihat menampilkan 6 jari pada salah satu tangannya. Klip itu memicu spekulasi di internet dengan sejumlah pengguna menduga video tersebut mungkin dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Spekulasi juga mencuat setelah Netanyahu tidak terlihat dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi terkait eskalasi konflik dengan Iran dan kelompok Hezbollah di Lebanon. Diskusi di media sosial juga menyoroti menurunnya aktivitas putranya, Yair Netanyahu, di platform X. Sementara itu, Netanyahu menyatakan ketidakhadirannya di beberapa agenda terkait dengan operasi militer yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Israel masih terus melancarkan serangan terhadap Iran serta target di Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga kota Klaya di Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman bagi Pastor Pierre Al-Rahi yang tewas dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel pekan lalu. Suasana duka menyelimuti kota mayoritas Kristen tersebut saat warga memberikan penghormatan terakhir. Rekaman video menunjukkan peti mati Pastor Pierre Al-Rahi dibawa masuk ke dalam gereja diiringi ratusan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Keluarga, sahabat, serta tokoh agama terlihat menangis saat doa dan ritus pemakaman dilangsungkan, sementara anggota tentara Lebanon turut memberikan penghormatan. Menurut laporan, kota Klaya diserang 2 kali oleh tank Merkava Israel yang menyebabkan Pastor Al-Rahi tewas dan sejumlah orang lainnya terluka. Militer Israel belum memberikan komentar terkait kematian tersebut, namun menyatakan telah menyerang sebuah desa Kristen di Lebanon Selatan untuk menargetkan sel Hezbollah. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sejak 2 Maret serangan udara Israel telah menyebabkan 634 orang tewas dan 1.586 orang lain terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah negara Eropa mencari kejelasan terkait tujuan perang Amerika Serikat dan melawan Iran sebelum menyetujui permintaan Presiden Donald Trump untuk mengirim kapal perang ke kawasan Teluk Persia. Negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai menunjukkan sikap hati-hati terhadap seruan Amerika Serikat untuk membentuk koalisi maritim yang bertugas mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam pernyataannya menegaskan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas dan menyatakan setiap keputusan militer harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Sementara itu, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, juga menyatakan bahwa NATO merupakan aliansi pertahanan, bukan aliansi untuk intervensi militer. Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa yang bertemu di Brussels menegaskan pentingnya kejelasan terkait tujuan militer Amerika Serikat dan Israel dalam konflik tersebut. Meski demikian, Uni Eropa menilai menjaga Selat Hormuz tetap terbuka merupakan kepentingan global, mengingat jalur tersebut menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Konflik Iran telah memicu kenaikan harga energi global dan mengganggu rantai pasok internasional, termasuk pengiriman minyak, gas, serta sejumlah komoditas industri lainnya di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rusia mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 13 ton ke Iran di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Pengiriman bantuan dilakukan menggunakan pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia melalui wilayah Azerbaijan. Sebuah pesawat milik Kementerian Situasi Darurat Rusia mendarat di Azerbaijan dengan membawa bantuan kemanusiaan untuk Iran. Total bantuan yang dikirim mencapai 13 ton, berisi berbagai perlengkapan dan kebutuhan darurat bagi warga terdampak konflik. Pengiriman bantuan ini menjadi bagian dari upaya Moskow untuk memberikan dukungan kemanusiaan kepada Iran di tengah situasi keamanan yang memanas di kawasan. Azerbaijan menjadi jalur transit penting dalam distribusi bantuan tersebut sebelum selanjutnya dikirim menuju wilayah Iran yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah objek diduga meteor terlihat jatuh di langit Cleveland, Amerika Serikat. Fenomena ini diiringi cahaya terang dan suara ledakan yang mengejutkan warga di sejumlah wilayah.
Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah objek seperti bola api melintasi langit Cleveland pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dentuman keras yang oleh sejumlah warga disebut mirip ledakan. Guncangan bahkan dilaporkan terasa hingga ke dalam rumah, memicu kekhawatiran dan kepanikan sementara di kalangan masyarakat setempat. Fenomena cahaya terang ini dilaporkan terlihat hingga ratusan kilometer dari titik kejadian, menunjukkan besarnya objek yang melintas di atmosfer bumi. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki asal-usul objek tersebut, serta belum memberikan konfirmasi resmi terkait dampak atau lokasi pasti jatuhnya. Meski demikian, tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden ini. Peristiwa ini menjadi perhatian mengingat jarangnya fenomena serupa terjadi dan terlihat jelas oleh warga dalam skala luas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kita lanjutkan. Di mana serangan drone kembali menargetkan kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad dengan satu unit drone dilaporkan jatuh di dalam kompleks. Sementara itu 2 drone lainnya berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara yang melindungi area kedutaan. Pejabat keamanan Irak menyatakan total 3 drone terlibat dalam insiden ini, dengan 2 diantaranya berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara sebelum mencapai target di kawasan diplomatik Baghdad. 1 drone lainnya dilaporkan jatuh di dalam kompleks kedutaan besar Amerika Serikat. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan signifikan akibat insiden tersebut. Otoritas keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal dan tujuan serangan. Sementara hingga kini belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas aksi tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang serangan terhadap target-target Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang dalam beberapa waktu terakhir terus meningkat seiring memanasnya ketegangan regional. Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad sendiri berada di kawasan Green Zone yang merupakan area dengan pengamanan paling ketat, serta menjadi pusat aktivitas pemerintah dan diplomatik di ibu kota Irak. Serangan drone ini kembali memicu kekhawatiran terkait keamanan fasilitas diplomatik dan personel asing di kawasan, di tengah situasi geopolitik yang masih tidak stabil. Pihak berwenang menyatakan akan meningkatkan keamanan dan kesiagaan untuk mencegah serangan serupa terjadi kembali di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah fasilitas pemerintah di Muharraq, Bahrain setelah serangan yang dikaitkan dengan Iran. Video insiden tersebut dirilis Kementerian Dalam Negeri Bahrain di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Teluk. Rekaman video yang menunjukkan kepulan api besar dan juga asap tebal membumbung dari area fasilitas di wilayah Muharraq yang terletak di timur laut ibu kota Manama. Otoritas Bahrain menyatakan kebakaran tersebut terjadi setelah serangan yang diduga menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar di area tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat setempat segera dikerahkan untuk mengendalikan api serta mengamankan lokasi dari dampak lebih lanjut. Pihak berwenang juga mengimbau warga di sekitar Muharraq untuk tetap berada di dalam rumah dan menutup jendela sebagai langkah antisipasi terhadap asap beracun dari kebakaran tersebut. Serangan terhadap fasilitas energi dan juga infrastruktur di kawasan Teluk terus meningkat sejak meletusnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Insiden ini kembali menunjukkan risiko nyata meluasnya konflik di Timur Tengah yang kini mulai menyentuh negara-negara Teluk dan infrastruktur energi strategis milik negara di sekitar kawasan Teluk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Lebih dari 400 orang dilaporkan tewas setelah serangan udara menghantam sebuah rumah sakit rehabilitasi di Kabul, Afghanistan. Serangan ini pemirsa menandai eskalasi dramatis dalam konflik antara Afghanistan dan Pakistan yang kini memasuki pekan ketiga.
Tim penyelamat terus mencari korban di bawah reruntuhan bangunan rumah sakit yang hancur setelah serangan udara terjadi pada malam hari. Pemerintah Afghanistan menyatakan serangan tersebut menargetkan rumah sakit rehabilitasi narkoba Omid yang memiliki kapasitas hingga ribuan pasien. Namun pihak Pakistan membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa serangan yang dilakukan menyasar fasilitas militer di wilayah Afghanistan. Pakistan juga menyebut laporan korban dalam jumlah besar sebagai propaganda, sementara jumlah korban jiwa belum dapat diverifikasi secara independen dan akurat. Korban luka dan jenazah dilaporkan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kabul dengan keluarga korban berdatangan untuk mencari kerabat mereka. Konflik antara kedua negara terus memanas dengan serangan lintas batas dan operasi militer yang terus berlangsung. Meski ada seruan internasional untuk gencatan senjata segera dilakukan, Pakistan menuduh Afghanistan memberikan perlindungan bagi kelompok militan, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Kabul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan terhadap sebuah kapal minyak di dekat pelabuhan Basra, Irak memicu kebakaran besar dan menyebabkan sedikitnya 1 orang tewas. Insiden ini memaksa otoritas Irak menghentikan sementara operasi di seluruh pelabuhan ekspor minyak di kawasan tersebut. Rekaman video yang beredar luas di media sosial menunjukkan sebuah kapal besar dilalap api di perairan dekat pelabuhan Basra. Nyala api besar dan asap hitam tebal terlihat membumbung ke langit menandakan terjadinya kebakaran hebat di atas kapal tersebut. Pejabat pemerintah setempat menyatakan serangan terjadi pada Kamis dini hari dan menyebabkan otoritas keamanan terpaksa menghentikan operasional di seluruh terminal minyak Irak di kawasan selatan. Langkah ini diambil untuk menjamin keselamatan fasilitas energi serta mencegah risiko kerusakan yang lebih luas pada infrastruktur minyak strategis di wilayah tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Insiden di Basra menambah daftar panjang gangguan terhadap infrastruktur energi di Timur Tengah di tengah memanasnya konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Serangan tersebut menandai konflik antara Israel Amerika Serikat dengan Iran memasuki pekan ketiga. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Di antaranya rudal Khorramshahr, Khaybar Shekan, Qadr, Emad, serta rudal strategis Sejil yang menggunakan bahan bakar padat. IRGC menyatakan serangan tersebut menargetkan pusat administrasi dan pengambilan keputusan yang terkait dengan operasi militer Israel. Rekaman video yang dirilis menunjukkan sejumlah rudal diluncurkan secara beruntun, namun lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer pertamanya terhadap Iran pada 28 Februari. Sejak saat itu Iran terus merespon serangan Amerika dengan serangan balasan menggunakan rudal-rudal hipersoniknya dan juga drone bunuh diri yang menargetkan aset-aset militer strategis milik AS di sekitar kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut juga dipicu oleh serangan udara yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama perang. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan tertinggi Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran melancarkan serangan rudal dalam skala besar ke wilayah Israel sebagai respon cepat balasan atas tewasnya pejabat tinggi keamanan Ali Larijani. Aksi ini pemirsa memperparah eskalasi militer di Timur Tengah yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Serangan rudal dilaporkan diluncurkan ke sejumlah titik di Israel dengan sirene peringatan dan aktivitas pertahanan udara meningkat di sejumlah kota. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi balasan Iran menyusul terbunuhnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Larijani dilaporkan tewas saat berada di sebuah apartemen di kawasan Pardis, pinggiran Tehran yang menjadi target serangan udara Israel. Serangan tersebut juga disebut menyebabkan jatuhnya korban sipil dengan sejumlah warga di sekitar lokasi turut menjadi korban. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban secara keseluruhan, baik dari pihak Iran maupun pihak Israel.
Kematian Larijani menambah daftar tokoh penting Iran yang tewas dalam serangan di tengah konflik yang terus berkembang. Situasi di kawasan Timur Tengah kini semakin tegang dengan potensi meluasnya konflik yang melibatkan lebih banyak negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Serangan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam kota Ramat Gan, Israel, menyebabkan kerusakan di sejumlah titik permukiman dan fasilitas warga. 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya luka dalam serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda sebuah area parkir tertutup dengan puing-puing berserakan di sekitar lokasi terdampak. Serangan rudal ini menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan, termasuk pemukiman warga di kawasan padat penduduk. Otoritas setempat melaporkan setidaknya 8 titik lokasi terdampak akibat hantaman rudal di kota Ramat Gan. 2 korban tewas, seorang pria dan wanita lanjut usia, ditemukan di dalam sebuah apartemen. Diduga tidak sempat mencapai tempat perlindungan saat serangan terjadi. Sementara itu, sejumlah warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang terus berlanjut dengan aksi saling balas serangan di kawasan. Konflik yang meluas ini juga memicu ketegangan regional serta berdampak pada stabilitas global, termasuk kenaikan harga energi dunia. Hingga kini, situasi keamanan di wilayah terdampak masih menjadi perhatian otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan Iran menghantam wilayah pusat kota Tel Aviv, Israel. Serangan yang terjadi tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan jalanan di sekitar lokasi ledakan. Rekaman video pada Minggu 1 Maret 2026 menunjukkan kerusakan di sejumlah bangunan di Tel Aviv. Petugas darurat terlihat membantu warga mengumpulkan barang pribadi dan membersihkan puing di jalanan. Sejumlah warga tampak berkumpul di luar rumah mereka, menyaksikan dan merekam dampak serangan. Serangan Iran juga dilaporkan menghantam Beit Shemesh, menyebabkan sedikitnya 9 orang tewas dan lebih dari 57 lainnya luka-luka. Petugas penyelamat terlihat menyingkirkan reruntuhan dan mencari korban yang mungkin masih terjebak di bawah puing. Sementara itu, di wilayah Yerusalem, roket dilaporkan menghantam jalan tol yang padat, melukai 6 orang. Rekaman dari lokasi menunjukkan puing berserakan di badan jalan dengan sejumlah kendaraan polisi dan ambulans terparkir di sekitar area. Petugas pertama dan polisi mengamankan lokasi serta memberikan perawatan kepada para korban. Seluruh korban luka dilaporkan telah dibawa ke rumah sakit. Pihak berwenang menyatakan penyelidikan telah diluncurkan untuk mengetahui rincian serangan. Serangan terbaru ini terjadi di tengah eskalasi tajam ketegangan regional dan menyusul rangkaian serangan balasan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pihak keamanan Iran melaporkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas di Iran setelah serangan yang menargetkan markas polisi cyber dan pusat riset antariksa. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Markas polisi cyber dan pusat riset antariksa jadi sasaran serangan Israel. Gambar video yang beredar di media setempat menunjukkan bangunan yang rusak parah, puing-puing berserakan, serta jendela dan fasilitas yang hancur akibat serangan rudal. Fasilitas yang terdampak disebut bagian dari infrastruktur keamanan cyber Iran serta pusat penelitian teknologi antariksa. Otoritas Iran menyatakan serangan udara dalam konflik yang berlangsung telah merusak sekitar 43.000 unit bangunan perumahan dan komersial lainnya di seluruh negara. Namun hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi terkait berapa kerugian militer atau kerusakan pada fasilitas strategis milik pemerintah Iran. Serangan terhadap fasilitas keamanan dan teknologi militer Iran ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu yang hingga kini masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Chili Jose Antonio Cast langsung meluncurkan kebijakan keras di bidang imigrasi dengan memulai pembangunan penghalang di perbatasan utara negaranya.
Langkah ini menjadi bagian dari program Border Shield yang bertujuan menekan masuknya imigran ilegal serta memberantas perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir. Pembangunan tembok perbatasan dimulai di wilayah perbatasan Cakaluta, dekat perbatasan dengan Peru yang selama ini menjadi salah satu titik masuk utama para imigran ilegal ke Chili. Proyek ini meliputi pembangunan parit dan pagar fisik yang akan juga dipantau menggunakan drone serta dijaga oleh pasukan militer. Dalam pernyataannya, Presiden Kass menegaskan pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk menutup perbatasan dari imigrasi ilegal yang membahayakan keamanan di dalam negeri, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Sejak awal menjabat, Presiden Kass juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan darurat untuk memperketat keamanan perbatasan, termasuk meningkatkan deportasi bagi warga asing tanpa dokumen resmi. Data menunjukkan jumlah warga asing di Chili meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, dengan ratusan ribu diantaranya diduga tidak memiliki dokumen resmi. Kebijakan ini menandai arah baru pemerintahan Chili yang lebih ketat terhadap isu imigrasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keamanan dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga di Tel Aviv panik berlarian menuju bunker perlindungan setelah Iran meluncurkan gelombang baru serangan rudal balistik ke wilayah Israel. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer antara Iran dan Israel yang kini terus meluas di kawasan Timur Tengah. Rekaman video yang beredar luas menunjukkan sebuah objek yang diduga rudal balistik milik Iran melintas di langit malam Tel Aviv sebelum terjadinya ledakan di udara. Sirine peringatan terus berbunyi membuat warga bergegas menuju tempat perlindungan untuk menghindari dampak serangan rudal. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Militer Israel menyatakan telah melancarkan serangan balasan secara luas terhadap infrastruktur militer di Teheran, serta target militan Hezbollah di Beirut, Lebanon. Konflik ini merupakan bagian dari eskalasi yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Namun hingga kini masih belum ada tanda-tanda ketegangan mereda. Sementara situasi di kawasan terus memanas dengan serangan rudal dan drone yang terus terjadi di sejumlah negara Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kuba kembali mengalami pemadaman listrik secara nasional, menandai insiden ke-6 dalam 1,5 tahun terakhir. Otoritas menyebut terjadi pemutusan total sistem kelistrikan di tengah krisis energi yang diperburuk blokade pasokan minyak yang dilakukan Amerika Serikat. Rekaman video menunjukkan suasana gelap gulita di ibu kota Havana, dengan sejumlah warga berkumpul di area yang masih mendapatkan penerangan minimal dari lampu kendaraan. Kementerian Energi dan Tambang Kuba menyatakan sistem listrik nasional mengalami pemutusan total dan saat ini masih dalam proses investigasi. Pemadaman ini berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat dari aktivitas ekonomi hingga transportasi yang terpaksa terhenti sementara. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena mengganggu pekerjaan dan pendapatan, termasuk pedagang yang kehilangan kemampuan menyimpan barang dagangan. Presiden Kuba menyatakan negara tersebut telah tidak menerima pasokan minyak selama lebih dari 3 bulan dan saat ini berupaya mengandalkan energi alternatif. Krisis energi ini terjadi di tengah kebijakan pembatasan pasokan energi oleh Amerika Serikat yang semakin memperberat kondisi kelistrikan di negara tersebut. Pemerintah menyatakan proses pemulihan listrik sedang berlangsung secara bertahap di sejumlah wilayah di ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Masih bersama kami pemirsa dalam Sorotan Dunia bersama saya Selis Regar. Di mana pemirsa otoritas militer Thailand merilis gambar sebuah kapal kargo berbendera Thailand yang terbakar di Selat Hormuz. Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk akibat konflik yang melibatkan Iran dan Amerika. Gambar yang dirilis Angkatan Laut Kerajaan Thailand menunjukkan sebuah kapal kargo berbendera Thailand mengalami kebakaran hebat saat berlayar di perairan Selat Hormuz yang terkenal dengan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Dalam rekaman resmi tersebut, api dan asap tebal terlihat membumbung dari bagian dek kapal, menandakan terjadinya kerusakan parah pada struktur badan kapal dan juga sejumlah bagian muatan. Otoritas Thailand menyatakan kapal tersebut diduga terkena serangan saat melintasi jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz, yang selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara otoritas terkait masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Insiden ini kembali menunjukkan tingginya risiko keamanan di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang juga dilalui sebagian besar distribusi energi global di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pengaruh perang Iran, krisis pasokan bahan bakar mulai dirasakan di India dan Bangladesh. Kelangkaan energi tersebut mempengaruhi sektor transportasi dan dunia usaha, serta menambah tekanan terhadap ekonomi di kedua negara Asia Selatan tersebut. Pemerintah India menggunakan kewenangan darurat untuk meminta perusahaan penyulingan minyak mengalihkan lebih banyak pasokan bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri di tengah ketidakpastian pasar global akibat perang yang terus berlangsung di Timur Tengah. Namun langkah tersebut disebut memperketat distribusi BBM bagi sektor usaha, termasuk restoran dan juga industri perhotelan yang mulai merasakan dampak keterbatasan pasokan energi. Situasi serupa juga terjadi di Bangladesh di mana pemerintah membentuk komite khusus tingkat kabinet untuk menyusun strategi penanganan krisis energi yang terjadi di dalam negeri. Langkah tersebut diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga minyak dan gangguan pasokan global. Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah telah memicu kekacauan di sektor ketahanan energi dunia, terutama bagi negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak dari kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman video yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Serangan tersebut diklaim berhasil menargetkan pesawat militer, kendaraan truk, dan kapal yang digunakan pasukan militer Iran. Rekaman yang dirilis militer Amerika menunjukkan serangan presisi yang menghantam sejumlah target militer Iran, termasuk pesawat di pangkalan udara serta kendaraan militer di darat. Dalam video tersebut, ledakan besar terlihat menghancurkan sejumlah peralatan militer yang diklaim digunakan untuk operasi drone dan rudal milik Iran. Militer Amerika menyatakan serangan juga menargetkan kapal dan perahu militer Iran, termasuk sejumlah kapal yang diduga terlibat dalam operasi di perairan Teluk. Serangan ini merupakan bagian dari operasi udara Amerika Serikat di Iran yang kini telah memasuki hari ke-12 sejak dimulainya operasi militer tersebut. Menurut Komando Pusat Amerika Serikat, operasi militer ini telah menargetkan ribuan objek militer di Iran, termasuk fasilitas rudal dan kapal angkatan laut. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kemampuan militer Iran di tengah konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi protes ini terjadi di Australia saat sejumlah orang berusaha menghentikan bus yang diduga mengangkut tim sepak bola wanita Iran. Insiden ini terjadi di luar hotel tempat tim tersebut menginap. Rekaman video menunjukkan sejumlah demonstran berlutut dan berbaring di depan sebuah bus putih berkaca gelap yang diduga mengangkut para anggota tim sepak bola wanita Iran yang tengah berkompetisi di negara tersebut. Aksi tersebut dilakukan untuk mencoba mencegah bus meninggalkan hotel tempat para pemain menginap. Meski sempat terhambat beberapa menit, bus tersebut akhirnya tetap meninggalkan lokasi. Sementara itu, pemerintah Australia menyatakan telah memberikan suaka kepada 5 pemain tim sepak bola wanita Iran yang berada di negara tersebut saat konflik di Timur Tengah meletus. Belum diketahui secara pasti
kapan sisa anggota tim sepak bola wanita Iran akan meninggalkan Australia, meskipun pemerintah Australia menyatakan pintu suaka kemanusiaan masih terbuka bagi para pemain yang ingin tetap tinggal di negara tersebut. Sebelumnya 5 pemain telah diberikan visa kemanusiaan dan ditempatkan di lokasi aman di bawah perlindungan pihak berwenang. Insiden protes yang menghadang bus tim Iran di luar hotel ini juga menunjukkan bagaimana dampak konflik yang melibatkan Iran meluas ke berbagai belahan dunia, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan para atlet serta menarik perhatian komunitas internasional termasuk aktivis dan diaspora Iran yang menyerukan perlindungan bagi para pemain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga Yunani menggelar aksi demonstrasi di ibu kota Athena untuk memprotes serangan militer terhadap Iran. Massa berjalan menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai bentuk penolakan terhadap operasi militer yang terus berlangsung di Timur Tengah. Ribuan demonstran berkumpul di pusat kota Athena sebelum melakukan long march menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan anti-perang, serta menyerukan agar serangan terhadap Iran segera dihentikan. Aksi protes ini diorganisasi oleh Serikat Buruh, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi politik yang menentang intervensi militer di Timur Tengah. Polisi Yunani mengerahkan pengamanan ketat di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kerusuhan selama aksi yang sedang berlangsung. Pihak kepolisian memperkirakan lebih dari 1.000 orang ikut dalam aksi tersebut yang berlangsung damai tanpa insiden besar. Demonstrasi ini menjadi salah satu gelombang protes internasional yang muncul di berbagai negara, menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Paus Leo ke-14 kembali menyerukan gencatan senjata segera di Timur Tengah menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Seruan tersebut disampaikan dalam doa Anjelius mingguan di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam pernyataan resminya, Paus Leo menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban yang kehilangan anggota keluarga dalam serangan yang menyasar sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga. Paus juga menyebut situasi di Lebanon sebagai salah satu yang sangat mengkhawatirkan dan mendesak para pemimpin politik yang berkonflik tersebut untuk mengedepankan dialog demi mencapai solusi damai jangka panjang. Dalam seruannya, Paus menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menghadirkan keadilan, stabilitas, maupun perdamaian bagi masyarakat di kawasan tersebut. Seruan ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan sejumlah desa di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Menurut otoritas setempat, serangan tersebut telah menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka sejak awal Maret. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah objek diduga meteor terlihat jatuh di langit Cleveland, Amerika Serikat. Fenomena ini diiringi cahaya terang dan suara ledakan yang mengejutkan warga di sejumlah wilayah. Rekaman video yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah objek seperti bola api melintasi langit Cleveland pada Selasa pagi waktu setempat. Tidak lama setelahnya, terdengar suara dentuman keras yang oleh sejumlah warga disebut mirip ledakan. Guncangan bahkan dilaporkan terasa hingga ke dalam rumah, memicu kekhawatiran dan kepanikan sementara di kalangan masyarakat setempat. Fenomena cahaya terang ini dilaporkan terlihat hingga ratusan kilometer dari titik kejadian, menunjukkan besarnya objek yang melintas di atmosfer bumi. Hingga saat ini, pihak berwenang masih menyelidiki asal-usul objek tersebut, serta belum memberikan konfirmasi resmi terkait dampak atau lokasi pasti jatuhnya. Meski demikian, tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden ini. Peristiwa ini menjadi perhatian mengingat jarangnya fenomena serupa terjadi dan terlihat jelas oleh warga dalam skala luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil PM Australia Richard Marles di kediamannya Kertanegara. Pertemuan membahas isu strategis dan memperkuat hubungan Indonesia dan Australia. Malam Rabu 11 Maret, Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Pertemuan berlangsung hangat dengan sambutan langsung dari Presiden Prabowo di depan pintu kediaman. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdiskusi santai mengenai sejumlah isu strategis dan dinamika kawasan yang menjadi perhatian bersama. Suasana cair mencerminkan kedekatan hubungan Indonesia-Australia yang telah terjalin selama ini.
Pertemuan ini juga dianggap mendorong penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya dalam menjaga stabilitas kawasan dan pengembangan kerjasama di berbagai bidang. Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran menteri mengkaji WFH dan pengurangan hari kerja untuk menghemat BBM jika krisis energi terjadi. Langkah ini sebagai antisipasi dampak global terhadap harga energi dan pangan di dalam negeri. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji langkah-langkah efisiensi BBM jika krisis energi terjadi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi energi. Presiden Prabowo menekankan perlunya antisipasi meski ketahanan pangan dan aspek fundamental lainnya sudah terjaga. Ia menyoroti potensi tekanan harga energi global akibat perkembangan di Eropa dan Timur Tengah yang bisa berdampak pada harga BBM dan pangan di dalam negeri. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Sebagai bahan kajian, Presiden Prabowo menyinggung kebijakan penghematan energi di negara lain, seperti Pakistan yang memangkas gaji pejabat, penggunaan BBM kendaraan pemerintah, dan belanja negara tidak mendesak. Pengalaman pandemi COVID-19 juga menunjukkan WFH efektif menekan mobilitas dan konsumsi energi, sehingga pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario antisipatif. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek. Ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sorotan Dunia. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.